Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Syukur puji Tuhan kita bisa kembali datang di dalam doa pagi. Mari kita datang, kita mau menghadap Tuhan, kita satukan hati. Bapak terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat kasih penyertaan perlindungan. Sepanjang kami beristirahat, Kau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau datang memuji Engkau, mau menyembah Engkau dan bersekutu, hadir bersama kami. Dan kami boleh mengalami Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Haleluya. Amin. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia. Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah
sadar Tuhan, bahwa setiap kami sadar untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Pujian dan syukur kami bawa ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar ya Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu
sebagai ibadah yang sejati. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau memulai hari kami dengan asupan bagi jiwa dan roh kami, firman Tuhan. Biarlah setelah kami memuji-muji Engkau, kami membawa jiwa kami ke hadirat-Mu. Biarlah sebentar kami mau mendengar renungan atau pesan-pesan yang dari Engkau ya Tuhan. Berbicaralah melalui mulut hamba-Mu ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita baca kitab Kejadian ya, Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7, saudara. Di situ ditulis bahwa ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Menghembuskan nafas hidup, saudara. Manusia dibuat dari debu tanah, lalu dihembus nafas hidup oleh Allah. Sedangkan kita tahu bahwa Allah itu bukan fisik, tetapi roh adanya. Jadi ketika menghembus itu pasti bukan menghembus hembusan seperti manusia. Itu adalah hembusan nafas. Dalam konteks ini artinya adalah hembusan roh Allah. Istilahnya nismat hayim. Roh yang dihembuskan ke dalam manusia. Sehingga manusia itu menjadi hidup. Saudara sekalian, inilah yang membedakan ciptaan yang di bumi ini, manusia dengan yang lain. Kalau tumbuh-tumbuhan, binatang tidak punya roh. Tetapi kalau manusia, roh manusia itu tidak diciptakan, tetapi dihembuskan. Artinya, roh Allah diberikan sedikit sekali kepada kita menjadi roh manusia yang sampai hari ini kita miliki. Dari generasi ke generasi diteruskan roh itu. Kan begitu ya. Jadi roh manusia itu dulunya berasal dari Allah. Ini saja harusnya sudah membuat kita berpikir. Kalau roh manusia, roh kita ini dulunya adalah roh Allah. Sebagian dari roh Allah yang diberikan kepada Adam pertama. Mestinya kita mengerti bahwa kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Mestinya kita juga mengerti bahwa kita diciptakan dengan cinta kasih, diberikan roh. Mestinya kita juga mengerti bahwa kita harus hidup dengan roh pemberian Allah. Kita harus hidup sesuai kehendak yang memberikannya, yang menciptakannya. Kan begitu sederhananya ya. Nah, makanya kalau kita mengerti dan menghayati akan hal ini, kita akan hidup lebih baik. Kita akan hidup dalam kesadaran penuh bahwa kita itu disayang Tuhan. Bahwa kita diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Bahwa roh kita adalah hembusan roh Allah. Kenapa kita diciptakan sedemikian istimewa, saudara? Tentu ada tujuan yang sangat agung. Ya. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Supaya kita menjadi anak-anak Allah tentunya. Jangan berkarakter yang seperti dunia ini atau bahkan seperti si iblis. Kita harus memiliki karakter Allah. Sebab kita semua adalah anak-anak Allah. Yang jadi masalah adalah hari ini banyak orang belum mengerti hal ini. Masih bingung ya. Itulah sebabnya
Saya sarankan untuk saudara juga bagikan link doa pagi seperti ini kepada banyak orang yang saudara kasihi. Saudara, orang tua, anak, maupun teman-teman. Ya, kita akan menelusuri renungan-renungan ini dari kitab Kejadian terus. Jadi diharapkan setiap pagi kita sebenarnya sedang merenungkan kebenaran yang asalnya dari Alkitab tentunya. Nah, saudara, dengan mengetahui hal ini, kita sangat amat bersyukur sebab roh yang ada dalam diri kita, roh manusia kita itu sebenarnya adalah dulunya hembusan roh Allah. Jadi kalau manusia tidak dihembus, apakah bisa hidup? Saudara? Tentu bisa. Buktinya ayam hidup, tumbuhan hidup, meskipun tidak punya roh. Nah, manusia dihembus roh Allah, artinya makhluk yang istimewa. Disetting dengan tujuan, diciptakan dengan tujuan, supaya menjadi anak Allah. Karakter anak Allah. Ya, ini perlu kita camkan baik-baik. Jadi kalau kita punya roh manusia, Tuhan tidak menginginkan kita binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hari ini kita mesti sadar bahwa roh manusia kita ini sekarang ada pendamping, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus yang akan membuat kita mengerti bahwa ada Tuhan Yesus dan kebenarannya mewakili kehendak Allah dalam hidup kita. Begitu ya, saudara ya. Jadi kita akan belajar dengan urut supaya pengertian kita tidak hanya benar saja, tetapi lengkap juga. Saudara, sebelum kita mulai hari kita di pagi hari ini, sekali lagi kita akan introspeksi diri bahwa kita itu diciptakan luar biasa, diberi roh yang dulunya hembusan nafas Allah, roh Allah, diberkati, dipelihara pada mulanya. Hari ini semua orang percaya ada dalam pimpinan Roh Kudus, sebab manusia lama kita ini kalau dibiarkan tidak dipimpin Roh Kudus, binasa. Sedangkan Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Makanya kita diberi roh yang asalnya dari Bapa. Hari ini kita disertai Roh Kudus. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Banyak orang itu tidak mau hidup kudus, tidak peduli. Coba kita renungkan ya, Bapak Ibu Saudara ya. Sebentar lagi kita berangkat kerja. Ada yang jadi guru, ada yang jualan di pasar, ada yang bekerja di kantor. Coba, untuk apa kita melakukan semua itu? Kalau kita mengerti bahwa memang kita itu diciptakan, rohnya dari Bapa, sekarang didampingi oleh Roh Kudus, maka seluruh hidup kita haruslah hidup yang kudus, tak bercacat, tak bercela. Itulah yang diinginkan oleh Allah kita, supaya kita tidak terhilang. Terhilang akhirnya binasa pasti. Begitu ya, saudara. Jadi saudara pastikan setiap pagi kalau bangun, cuci muka dulu biar segar. Persiapkan diri dulu sebelum doa pagi bersama dimulai. Misalnya bersama keluarga atau sendirian. Nah, baru ikuti kita. Memuji-muji Dia, merenungkan kebenaran, mengimpartasikan spirit, sehingga saudara diharapkan semua saudara dan kita semua jiwanya dibangunkan di pagi hari, menjadi segar dan semangat lagi.
menapaki hari demi hari. Sebab kita ada di relung waktu, saudara. Waktu berjalan terus setiap hari, kita isi dengan apa itu? Waktu-waktu kita itu. Alkitab mengingatkan, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya, bukan berarti lalu kita malas bekerja di bumi, malas melakukan apa yang penting di bumi, bukan itu. Ya, kita fokusnya adalah untuk menyambut kekekalan. Tetapi sementara kita hidup sebagai manusia di bumi ini, kita harus lakukan bagian kita. Bagian kita ya tergantung kita masing-masing. Kalau guru mengajar yang benar, kalau pemusik main musik yang baik, kalau pengkhotbah kebenaran. Ya, jadi ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya manusia. Sekali lagi, kalau kita sadar bahwa roh kita itu asalnya dari Tuhan, sekarang didampingi Roh Kudus, artinya kita harus hidup kudus. Jangan hidup seperti sebelum bertobat. Hidup kudus artinya bersih, tak bercacat, tak bercela. Pikiran, perasaan, dan seluruh keinginan-keinginan kita tidak bercacat, tidak bercela. Seturut kehendak Bapa di surga. Seturut kehendak Tuhan Yesus. Seturut dengan Roh Kudus yang mendampingi kita. Begitu ya, saudara ya. Saya berharap semakin hari doa pagi ini akan semakin diikuti orang. Bukan mencari mengumpulkan massa, bukan. Supaya banyak orang semakin hari semakin didewasakan, semakin bertambah mengerti, semakin mengenal kehendak Tuhan, sehingga kita semua bisa hidup tidak sembarangan lagi seperti orang dunia, tetapi hidup di dalam Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami semua disegarkan oleh firman kebenaran. Terima kasih, biarlah hari-hari ini, setiap pagi kami boleh mulai pagi kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.